kurang semangat. Kayaknya belum sarapan ini semuanya. Shalom. Iya. Saudara-saudari, saya sudah kesekian kali melayani di gereja kita tercinta ini, GKP Jemaat Khusus Depok. Namun mungkin masih ada yang belum mengenal. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Pendeta Jimmy Simangunsong, melayani di GKPI Jemaat Khusus Citra Raya. Istri baru Pasar Ibu ada juga hadir tengah-tengah kita, dan anak kami, putri kami satu diberikan Tuhan, Yasa kami beri namanya, artinya Allah menyelamatkan. Nah, pada minggu ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 6, Bapak Ibu. Mari kita membaca secara bergantian Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan menyapa kita pada minggu terakhir di tahun 2025 ini, yang selalu merawat firman dalam hidup kesehariannya akan diberkati selalu oleh Tuhan. Amin. Amanginang, saudara-saudari yang terkasih, berapa hari lagi kita menutup tahun 2025 ini? 3 hari lagi ya. Sekarang tanggal 28, besok Senin 29, Selasa 30, 31 nangis-nangisan di rumah. Iya Pak, mulai dari tahun baru kemarin banyak dosa-dosaku. Ampunilah aku ya Pak ya, kata si istri kepada suaminya. Ya kan? Aku juga Mak, banyak juga aku cuek, tidak peduli kepadamu. Asik aku di warung terus. Lupa aku terkadang sama dirimu Mak. Aduh, lupa pula ya kan. Ampunilah aku. Oke. Momen 31 menjelang 1 Januari itu adalah momen romantis dan ya momen so sweet lah ya, betul, bagi keluarga-keluarga Kristen, terutama kita katakanlah yang berlatar belakang Batak Kristen atau Kristen Batak ya, karena tidak semuanya ternyata orang Kristen mempunyai tradisi 31 Desember itu berkumpul bersama keluarga, bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Tapi kita punya tradisi yang unik juga, saudara-saudari. Kalau dikatakan minggu terakhir di tahun 2025, wah berarti hal-hal yang terakhir itu kan hal-hal yang gimana gitu ya. Hal-hal yang terakhir mengingatkan kita hal-hal yang pertama, yang awal mula. Maka saya mencoba untuk mengajak saudara-saudari ini mengingat 31 Desember tahun 2024 yang lalu,
Dan 1 Januari 2025 yang lalu itu, masih ingatkah saudara, saudara sedang berada di mana dan apa yang saudara sedang lakukan waktu itu? 5 detik untuk mengingat. Saya Amang lagi berdoa waktu itu. Wah, hebat juga. Saya waktu itu Amang Pendeta sedang ngumpul dengan teman-teman saya, main petas-petasan. Oke. Saya Amang Pendeta waktu itu sedang menangis terseduh-seduh karena jauh dari keluarga dan orang tua. Wah, ya. Banyak yang kita alami. Dan dimanapun kita berada pada waktu itu saudara-saudari, apakah kita menyadari betul bahwa God with us, bahwa Allah sedang bersama-sama dengan kita pada waktu itu? Banyak orang yang tidak menyadari ketika merayakan Natal dan kita merenungkan Injil Matius ketika Allah melalui malaikatnya menjumpai Yusuf yang sedang galau luar biasa. Yusuf galau karena ketakutan, was-was memikirkan tunangannya dalam keadaan yang sedang mengandung. Tetapi Allah melalui malaikat ingin menguatkan Yusuf dan mengatakan, Immanuel. El itu bahasa Ibrani artinya Allah, Immanu itu artinya bersama atau ada dengan kita, with us. Jadi Immanuel, El itu sedang Immanu, sedang berada bersama dengan kita. Nah, kalau Allah sedang berada bersama kita, pertanyaannya adalah, apakah kita sedang berada juga bersama dengan Allah? Kadang ngamanginang Allah sudah bersama dengan kita, berada bersama kita, tapi kita rasa-rasanya berada di tempat lain. Kita tidak berada bersama-sama dengan Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena pikiran kita ini sibuk hanya memikirkan diri kita sendiri. Sementara Allah yang kita rayakan pada puncak Natal 24 Desember, 25 Desember dan 26 Desember yang baru beberapa hari yang lalu itu mengingatkan kita bahwa puncak itu mau mengatakan Allah bahkan tidak mempedulikan dirinya sendiri, melainkan mempeduli manusia kita ini semuanya. Makanya dia langsung turun tangan, inkarnasi, masuk ke dalam dunia kemanusiaan. Amang Inang bisa bicara dengan burung? Bisa bicara dengan burung? Burung, sini, ayo makan. Bisa? Enggak bisa. Hanya burung yang bisa berbicara dengan sesama burung. Burung yang mengerti, bibit, bibit, kata temannya, dia datang terbang bersama temannya itu. Kita tidak mengerti bahasa-bahasa surgawi, saudara-saudari. Ya kan? Apa kita ngerti bahasa malaikat? No. Maka Paulus kadang di surat Korintus itu mengatakan apa? Kalau ada orang yang berbahasa roh, maka harus ada orang yang dikaruniai Tuhan untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Karena kalau tidak diterjemahkan sama sekali kita manusia tidak mengerti bahasa para malaikat, bahasa-bahasa surgawi. Amangina. Itu makanya Allah yang maha kuasa itu menjadi manusia sama seperti kita ini dan tinggal di tengah-tengah kita, kata Injil Yohanes, supaya kita mengerti bahasa Allah melalui bahasa kita sendiri yang dibawakan oleh Yesus Kristus.
Maka manusia mengerti bahasa manusia. Itu yang dilakukan oleh Allah. Paham sampai di sini Mang Inang? Paham ya? Seandainya Allah nggak turun, tidak menjadi bayi, tidak menjadi manusia, sampai hari ini kita tidak mengerti apa tujuan Allah menciptakan kita. Apa maksud Allah menjadikan kita hadir di dunia ini. Tapi ketika kita sudah berulang kali semenjak tahu menghafal, tahu membaca dari kecil, kita diajari oleh guru-guru sekolah minggu kita, Allah ingin menyelamatkan manusia. Kata-kata ini sekarang yang sudah hampir basi dalam kehidupan orang-orang duniawi ini, Amang Inang. Kata-kata yang hampir sudah hilang dalam kamus kekristenan kita, bahkan kamus kehidupan sehari-hari kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah lupa mengalami keselamatan. Nah, ini juga gara-gara apa bisa terjadi? Gara-gara model pendidikan kita ini serba menghafal, Amang Inang. Amang Inang pasti banyak ya yang masih sekolah model menghafal, betul? Rumus-rumus matematika. Yang masih ingat rumus Pitagoras angkat tangan. Yang masih ingat rumus Pitagoras? A kuadrat sama dengan ya nanti dicari ya. Banyak rumus-rumus yang masih kita ingat, banyak pola-pola. Wah, ini apalagi pendidikan moral Pancasila ya kan? Banyak yang masih dihafal-hafal. Bagus menghafal, tapi harus dimengerti apa yang kita hafal itu. Kebanyakan orang hanya menghafal. Nah, anak-anak katekisasi CD saya kemarin itu kami mengajarkan supaya jangan menghafal saja. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa. Wah, hukum Taurat. Wah, apalagi yang mau dihafal di kekristenan ini kan. Tapi apa saudara paham apa itu hukum Taurat? Apa saudara paham apa itu pengakuan iman rasuli? Itu dulu. Kalau saudara paham itu semua, maka hidup sehari-hari kita sebenarnya itu penuh permenungan, Amang Inang. Penuh permenungan, oh, betul? Ya enggak? Kalau saudara paham, jangan mencuri, kata hukum Taurat yang ke-11. Hukum Taurat keberapa? Ke-11 atau keberapa sih? Berapa, Mang Inang? Hukum Taurat keberapa jangan mencuri itu? Ke-8, ya. Nah, kalau kita tidak mengerti apa itu jangan mencuri, maka banyaklah terjadi korupsi di mana-mana. Karena orang tidak mengkaitkan hukum Taurat itu dengan tindakan kita sehari-hari. Padahal kalau dikatakan Tuhan jangan mencuri, artinya di hidupmu sekarang ini mengambil yang bukan milikmu itu adalah termasuk mencuri. Korupsi adalah termasuk mencuri. Nah, jadi Amang Inang, apa yang mau kita katakan adalah seperti ini. Kalau kita memahami betul-betul firman Tuhan ini, tidak sekedar kita ingat, tapi kita tempelkan di dalam pikiran kita, kita tempelkan di dalam hati kita sehingga nanti mengalir di seluruh nadi dan darah kita ini, maka hidup sehari-hari kita pun pasti semakin bermutu. Amang Inang tidak sadar setiap hari berkendaraan keluar rumah. Ada orang mau bekerja ke kantor, ada yang mau pergi ke pasar, bisa selamat sampai di tempat tujuan. Semua itu karena siapa? Karena Anda bisa naik sepeda motor kah? Karena Anda bisa melihat menguasai spion kah?
Karena Anda mengetahui semua peraturan lalu lintas kah Anda bisa selamat di tempat tujuan? Banyak orang yang mengerti semua itu, bisa juga terjadi kecelakaan di jalan. Ini soal sederhana. Anak kita lulus SMA, lulus kuliah, dapat kerja, hal sederhana itu kan. Tapi banyak orang yang tidak berpikir semua ini karena siapa bisa lulus demikian. Oh, anakku pintar, ramang pendeta. Oh, anakku rajin belajar. Betul, rajin belajar. Banyak juga orang seperti itu tapi tidak lulus. Ya bukan, Amang Inang? Iya kan? Firman Tuhan ini, Mazmur 105 ini, nanti di rumah baca ayat 1 sampai 45. Semua ini menceritakan pengalaman hidup, experience. Bahwa Allah itu tidak hanya cukup dihafal, diingat, tetapi terlebih-lebih harus dialami dengan nyata. Maka mulai Januari 2025 sampai di penghujung Desember ini, apakah kita mengalami Allah di sepanjang hari-hari kita? Saya di jemaat kita sana, Citra Raya itu menyuruh dan menyarankan kalau nanti di tanggal 31 Desember biasakanlah pribadi untuk menyediakan 1 lembar kertas. Ambillah waktu, Amang Ina, saudara, di kamar, di ruang tamu, pokoknya pribadi. Sebelum jam 12 renungkan sejenak di halaman pertama yang kosong ini. Tuliskanlah perbuatan-perbuatan apa saja yang baik yang sudah kamu lakukan selama setahun ini, yang kamu ingat. Ada yang ingat? Wih, kemarin aku baru membantu temanku yang sedang kesusahan ya. Hilang dompetnya di jalan, jatuh. Entah itu bohongan, yang penting kemarin aku menolong dia. Aku menolong temanku yang dompetnya jatuh di tengah jalan. Nomor 2, ya kemarin temanku sedang sakit di rumah sakit. Orang tuanya sedang kesusahan duit. Kemarin aku pas kebetulan dapat rezeki, aku bantu. Tulis. Lalu setelah itu, Amang Inang, di lembar sebaliknya coba tuliskan dulu perbuatan-perbuatan buruk atau yang jahat apa saja yang telah kulakukan selama setahun ini. Tuliskan. Kemarin aku menggosipi temanku karena dia terlalu jaim. Ya kan? Tuliskan. Lalu nanti lihat dulu mana yang lebih banyak daftarnya, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Menurut Amang Inang, perbuatan yang baik atau menurut perbuatan yang buruk yang lebih banyak tahun ini? Semua diam, berarti saya yakin perbuatan baik ini yang lebih banyak ini. Yakin saya, cuma malu-malu aja bilang ini. Iya kan? Menilai diri kita secara spiritual adalah demikian. Tiap tahun kita buat analisa seperti ini terhadap diri kita, nanti itu bisa menjadi evaluasi terhadap diri sendiri, Amang Ina. Wah, tahun 2024 lebih banyak perbuatanku yang buruk ya ketimbang tahun ini. Bagaimana supaya tahun 2026 nanti perbuatan yang lebih bagus, yang harus lebih banyak lagi? Kualitas hidup itu yang diperlukan Tuhan. Dan semua itu datang dari apa? Pengalaman aku dengan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan. Sehari-hari itu bagaimana? Aku selalu bersama dengan kamu, kata Tuhan. Orang Israel zaman dahulu selalu menuliskan tentang sejarah hubungan mereka dengan Tuhan, relasi pengalaman mereka dengan Tuhan. Waktu Tuhan marah, mereka juga
rekam di dalam Alkitab kita ini. Ingat di padang gurun, Tuhan banyak marah kepada bangsa Israel ini. Seperti orang Batak ini, bangsa Israel ini, keras kepala. Sudah dibilang kita harus jalan ini, tidak mau, harus melalui jalan sana. Akhirnya dihukum Tuhanlah 40 tahun jalan kaki di padang gurun, yang seharusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya butuh 3,5 bulan. Biar tahu saudara-saudari, ada jalur singkat. Tapi Tuhan mau nyuruh apa? Mental-mental budak seperti ini harus ditransformasi, harus dirubah menjadi mental yang tunduk kepada Sang Pencipta. Maka 40 tahun mereka digodok oleh Allah, dibersihkan semua, dikikis semua noda-noda yang keras kepala, noda-noda yang dosa-dosanya dikikis semua. 40 tahun Amangina. Allah ada bersama umatnya. Direkam oleh Mazmur juga. Yang mau dikatakan Mazmur adalah ada saat Allah marah dan menunjukkan kemarahannya kepada umatnya. Sama seperti ibu, sama seperti bapak, sudah dinasehati anaknya, nak jangan bandel-bandel lah, bagus-baguslah belajar, bagus-baguslah bekerja nak, ya. Bapak mama sudah keringat, wah mencari nafkah itu berat loh nak. Tapi anaknya masih bandal, masih nakal. Akhirnya ini kalau nggak dicubit, nggak bertobat ini anak, kan begitu toh? Mesti dicubit dulu sedikit baru wah bertobat. Kadang kita pun begitunya Manginang ya. Tanpa kita sadari, banyak cara Tuhan untuk menegur kita, banyak cara Tuhan untuk menyenggol kita. Sadar dikitlah supaya bisa berbalik arah kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang mau diberitakan kepada kita ini adalah Tuhan yang tidak pernah terus-terusan marah. Tuhan berhenti di satu titik, lalu Dia berbalik arah mengasihi kita semuanya. Banyak diselamatkan orang Israel, banyak diselamatkan kita Amanginang. Ada orang-orang yang sudah divonis oleh dokter, wah ini akan mati 3 bulan lagi, ini gak tertolong lagi ini. Tapi si ibu ini setiap hari hanya berdoa kepada Tuhan, tunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Aku ini orang yang lemah, tapi karena Engkau mengasihi aku, maka biarkan orang-orang lain melihat kuasa-Mu terjadi padaku. Setiap hari itu aja doanya Manginang. Akhirnya suatu saat apa? Ketika dia ingin periksa kepada dokter, dokter mengatakan, loh kok aneh ya bu ya, kenapa semua hilang ini sakitnya, dari mana, dokter mana yang bisa menyembuhkan ini? Ternyata si ibu mengatakan, ada dokter yang bisa menyembuhkan ini, namanya Yesus Kristus. Amin. Betul? Betul. Tuhan memang tidak bisa kita paksa. Banyak orang yang memaksa Tuhan, Tuhan Kau kan maha kuasa, sembuhkanlah aku Tuhan, aku sudah bertahun-tahun sakit. Anugerah itu bukan paksaan. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Jadi kalau kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, maka jawaban respons kita sebaliknya kepada Tuhan haruslah bersyukur. Kata pertama Mazmur 105 itu apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Give thanks to the Lord. Tahu nyanyinya itu Amang Inang? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the glory Lord. Kenapa kita mesti bersyukur?
Karena kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Di akhir tahun ini, Amang, Inang, saudara, betul-betullah kita merenungkan. Seandainya Tuhan kau tidak ada bersama dengan aku di sepanjang tahun 2025 ini, mungkin aku sudah sekarat. Mungkin aku sudah semakin jauh darimu Tuhan. Mungkin aku sudah bukan lagi disebut manusia. Itu renungan kita. Maka bersyukur itu adalah dasar dari sikap kita dalam beriman ini. Bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menerima apa adanya yang Tuhan berikan kepada dia. Kenapa orang iri hati, cemburu, elate, hosom lagi kepada teman-temannya? Lihat dulu tetangga kita itu, Pak, udah punya kulkas baru, Pak. Kau nggak lihat kemarin, Pak? Dikirim anaknya itu dari luar negeri, Pak. Tengok dulu kulkas kita itu di dapur, Pak. Aduh, sudah 20 tahun tidak berganti-ganti. Macam mananya kita ini, Pak? Ya kan? Tahu nggak, Eda? Kemarin Eda sih itulah yang baru masuk ke kumpulan kita itu, kan baru beli rumah itu, Eda. Jual lo rumahnya, Eda. Kita aja nggak punya rumah. Nah, begitu kan? Dari mana datangnya iri dan hati? Karena kita terlalu sibuk melihat orang lain. Kita terlalu sibuk melihat rezeki orang lain. Tapi kita kurang melihat rezeki yang Tuhan kasih bagi diri kita sendiri. Betul? Ya, gak ada gunanya kita melirik-lirik rezeki orang lain. Berterima kasihlah pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan rezeki bagi anak-anaknya dengan berkecukupan. Makanya kalau Amang Inang doa Bapa kami itu cermati kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang berlebih-lebihan. Wah, yang berlebihan atau secukupnya. Nah, kenapa tidak berlebih-lebihan? Harus secukupnya diajari Tuhan Yesus. Ternyata di balik itu Tuhan Yesus mau mengajari memang. Ketika engkau menghargai anugerah Tuhan, sesendok madu disuapkan ke mulutmu, engkau menghargai itu sudah lebih dari luar biasa. Ya kan, Abang Inang? Rasakan dulu anugerah Tuhan itu. Bangun pagi, kita terbuka mata, masih kita rasakan, masih bernapas aku rupanya ya, gitu kan. Pegang dulu hidungnya, aku masih bernapas ini. Bapak-bapak ini bangun pagi ini langsung ngapain ini? Langsung cari kopi. Enggak berdoa dulu, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih kau beri nafas. Masih bisa kulihat istriku ini merepet terus tiap hari 5 kali begitu. Ibu-ibu bersyukur, bangun tidur masih bisa kulihat suamiku ini yang macam mana lah ini, bilang, begitu kan? Ya enggak Amang Inang? Ya kan? Kadang kita di tanggal 31 itu aja kita yang bertobat. Inilah memang kelebihan orang Batak Kristen ini ya. Ini memang kelebihannya. Di tanggal 31 memang pertobatan itu luar biasa bagi orang Kristen Batak. Semua nangis-nangisan yang tidak berteman mulai bulan Januari sampai bulan November. Iya Eda, udah 11 bulan kita tidak cakapan Eda. Ya, sini ku peluk dulu kau Eda. Maafkan lagu di akhir tahun ini Eda ya. Nanti kelak di tahun yang baru ini jangan lagi kita berantem gara-gara kuali kemarin Eda ya. Begitu kan? Nah, kalau di kampung sana banyak yang berkelahi gara-gara kuali, balanga. Tetangganya minjam kuali ini, kuali tetangganya ini besar.
mau masak dodol. Ternyata dipulangilah kuali yang besar ini, ada hadiahnya kuali yang kecil. Kenapa edak kau kasih kuali yang kecil? Oh, beranaknya rupanya kualimu itu edak. Makanya aku kasih anaknya yang kecil, katanya. Datang si edak itu, wah terima kasih lah, dapat 2 balanga aku, satu yang gede, satu yang kecil gitu. Pas mau arisan dipinjam yang satu ini lagi, pinjam lagi edak, kualimu yang gede kemarin, kami mau arisan di rumah. Oh, senang hati dia, mana tahu beranak lagi pikirnya. Oh iya, nah. Rupanya berbulan-bulan gak pulang-pulang, gak kembali-kembali. Kemana ini kualiku ini, katanya. Marah-marah dia, sudah 6 bulan lebih datang idaknya ini. Sudah mati kualimu itu, katanya. Kenapa kau bilang sudah mati? Lah iyalah, kemarin beranak aja kau iyakan, katanya. Sekarang kualimu sudah mati, berarti tidak kembali lagi, katanya. Nah, itu gara-gara itulah berantem mereka, saudara-saudari. Jadi kita kadang cuma menerima saja yang gembira, tapi kita memberi kadang kurang gembira. Di GKPI ini orang-orang tua dulu mengatakan kalau memberi kepada Tuhan itu sian rohana iyas dohot iyas niroha. Ya, kalimat itu bagus ya. Rohana iyas niroha. Hati yang bersih dan kebersihan hati, kebeningan hati. Kita memberi kepada Tuhan, jangan dulu pikiran kita nanti supaya Tuhan kasih aku berkat yang banyak, nanti Tuhan akan kasih doa-doaku akan diwujudkan Tuhan. No. Orang Kristen memberi kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepadamu. Itu iman kita. Bukan supaya Tuhan nanti begini. Itu urusan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita supaya tahu tata krama dalam hubungan kita dengan Tuhan ini. Kalau engkau sudah diberi oleh Tuhan, mengucap syukurlah, dan karena ucapan syukurmu itu, pemberianmu kepada Tuhan adalah pemberian karena bersyukur. Itu makanya Zakheus yang sudah banyak menarik pajak dari orang lain, ketemu dengan Yesus, bersyukur nggak tanggung-tanggung. Sekian dari yang kurampas kepada rakyat ini kuberikan kembali, katanya. Gak mikir-mikir lagi dia. Orang kalau udah bersyukur, memberi itu tidak mikir-mikir besok mau apa, mau ini, mau ini, enggak. Karena dia sudah merasakan dari ketiadaan ini Tuhan bisa kasih aku banyak berkat. Siapa yang merantau ke Jawa ini dari titik nol berangkat? Mungkin banyak dari kita. Tapi sekarang saudara lihat apa yang ada bagi saudara. Karena siapa itu semuanya? Mari kita kembali ke belakang. Akhir tahun itu memang selalu kita mengarahkan diri ke belakang, apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu dan apa yang sudah kau beri kepada Tuhan saat ini. Itulah maka engkau harus memperkenalkan perbuatan Tuhan setiap hari kepada orang-orang lain. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, Amanginang, melalui perbuatan kita itulah yang selalu bersyukur dan membantu orang-orang lain yang membutuhkan, kita memperkenalkan perbuatan Tuhan. Kita membela orang-orang yang tertimpa ketidakadilan. Kita membela alam ini yang sekarang sudah banyak mengalami krisis. Banyak pohon ditebang, banyak sumber daya kita yang dikorek habis, diterlantarkan begitu. Kita menyelamatkan alam ini dengan menanam pohon. Kita memperkenalkan Tuhan itu memang pencipta alam. Ciptaannya begitu baik, begitu indah. Pernah Amanginang berpikir 50 tahun lagi kita masih jumpa satu batang pohon di Depok ini? Pernah berpikiran seperti itu? Jangan-jangan 50 tahun lagi sudah tidak ada lagi bunga-bunga yang kita lihat.
Ya kan? Mari kita berpikir ke belakang dan ke depannya. Tetapi pada momen Natal ini, semua simbol-simbol yang ada di dalam ibadah Natal ini menguatkan kita semuanya. Kenapa setiap Natal itu selalu dipajang di dalam gereja ataupun di rumah pohon terang ini? Ini pohon terang, pohon Natal. Amang Inang paham kenapa itu selalu dijadikan simbol dalam gereja ataupun rumah. Ini simbol ketahanan hidup sebenarnya. Di Eropa orang zaman dahulu, tiba musim Desember, musim dingin. Kalau saudara pernah ke Eropa, musim dingin itu malam itu gelap itu lebih panjang daripada terangnya, berlawanan dengan musim panas. Musim panas itu lebih panjang siang daripada malam. Karena lebih panjang musim dinginnya itu, Amang Inang, pohon-pohon semuanya pada mati. Hanya ada jenis pohon yang bisa bertahan lama, itu jenis pohon cemara ini. Maka simbol ketahanan itu di tengah-tengah dunia yang sedang mematikan semangat kita itu Kristus. Simbol ketahanan dijadikan ini pohon terang inilah. Pohon yang satu-satunya hidup di tengah-tengah semuanya pada layu dan pada mati. Maka biarlah dengan semangat ketahanan ini kita bisa kuat, terus bersyukur kepada Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup sehari-hari kita, dan merubah diri kita pelan-pelan menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Kristuslah yang menguatkan itu semua dalam dirimu. Mari kita membaca Mazmur 105 ayat terakhir, ayat 45. Apa dikatakan di situ? Ayat 45, sama-sama jemaat membaca, 1, 2, 3. Dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Ya, tujuan kita diberitahu bahwa Tuhan itu baik dan memberkati pengalaman hidup kita supaya kita tetap mengikuti Dia. Jangan mengikuti yang lain-lain. Oke? Arahkan matamu hanya ke salib Kristus. Dia yang memikul pergumulanmu. Yang kedua adalah supaya kita memegang pengajarannya. Di dunia ini banyak pengajaran, tapi dasarnya harus kamu pegang adalah ajaran Tuhan Allah dan Kristus Yesus. Yang ketiga, ketika engkau beriman, selalulah haleluya, memuji Tuhan. Haleluya, pujilah. Yah itu dari kata Yahweh. Jadi pujilah Yahweh, pujilah Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika kita lupa memuji Tuhan, hidup ini terasa kering. Hidup ini tidak ada artinya apa-apa. 3 hari lagi momen habisnya tahun ini, tetapi firman ini sekali lagi kiranya menyebarkan keharuman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa kuat terus menjalani hari-hari yang penuh tantangan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih. Firman Tuhan menguatkan kami untuk mengakhiri tahun 2025 ini dan untuk memasuki tahun yang baru 2026 dengan tetap kami memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami menyadari banyak perbuatan yang Tuhan lakukan untuk kami, kebaikan-kebaikan Tuhan banyak sekali tidak terhitung di sepanjang tahun ini. Meskipun kami menjumpai pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan selalu mendampingi kami supaya kami lolos dari pergumulan dan pencobaan kehidupan.
Maka biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Kami buka hati dan pikiran kami setiap harinya terhadap pertolongan dan keselamatan-Mu Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu GKP Jemaat Khusus Depok ini. Jemaat-jemaat yang kurang sehat dalam keadaan sakit Engkau kuatkan. Engkau berikan pemulihan, kesembuhan. Engkau tanamkan di dalam hati mereka kepercayaan bahwa karena Kristus Yesuslah maka mereka bisa pulih dan bisa sembuh. Banyak jalan Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk pemulihan kesehatan jemaat-jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, yang tertulis namanya Nathanael, Mary, Jonathan, Felis, dan yang ulang tahun pernikahan Bapak Silaen, Ibu Manulang, Bapak Manalu, Ibu Radiati Ada. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi mereka semua. Engkau tambahkan usia, bertambah-tambahlah hikmat yang datang dari Tuhan. Engkau tambahkan usia bagi pernikahan, tambahlah kasih sayang, saling menghargai, dan hidup dengan penuh damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Semua Tuhan yang berikan. Tuhan berkati pembangunan rumah dinas pendeta, dan Tuhan berkati seluruh anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Semuanya biarlah memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat yang pulang kampung, bernatal dan bertahun baru bersama dengan keluarga di kampung halaman mereka. Biarlah dipenuhi sukacita, karena Tuhan juga bersama dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami puji, kami muliakan nama-Mu. Amin. Kita